Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan membaca dari Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Sekalipun sebagian besar kami masih ada di tempat tinggal kami masing-masing, beribadah, mengikuti ibadah secara online. Kami bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di setiap ibadah Tuhan masih mau menyatakan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami, sehingga kami bisa tahu bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah akan renungan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah sekali lagi Engkau mengajar kami melalui firman-Mu, mengajar kami untuk mencintai firman-Mu, mengajar kami untuk setia kepada Engkau, dan perwujudan dari kesetiaan itu diwujudkan dalam kecintaan kami pada apa yang Engkau berikan atau perintahkan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada seorang pegawai atau seorang karyawan yang berkata kepada tuannya atau kepada bosnya bahwa dia mau untuk menjadi pegawai atau karyawan yang loyal, yang setia, tetapi kalau ada hal-hal yang diperintahkan atau diminta oleh sang tuan itu, dia tidak mau lakukan. Saudara, kalau pegawai atau karyawan seperti ini, apakah kita bisa sebut sebagai pegawai atau karyawan yang loyal atau yang setia? Saudara, loyalitas itu bukan berarti hanya berkata, saya tetap mau kerja nih pada bapak atau pada ibu, saya senang dengan kalian dan saya tetap mau bekerja di kantor ini atau di toko ini atau di perusahaan ini karena saya senang dengan bapak dan ibu. Saudara, loyalitas itu tidak sekedar berkata itu, tetapi loyalitas itu juga mencakup kalau bapak atau ibu atau tuan memberi perintah, ya saya akan turuti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama bangsa Israel itu diberikan hukum Taurat. Saudara, istilah Taurat itu artinya instruction. Taurat itu artinya adalah instruksi-instruksi, dan itu diberikan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Setelah diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Kemudian diberikan rangkaian hukum-hukum yang kita kenal sebagai hukum Taurat. Nah, saudara, itu diberikan dengan tujuan apa? Diberikan dengan tujuan supaya bangsa Israel itu bisa menjalani kehidupannya dalam relasi dengan Yahweh yang disembah dan juga dalam relasi dengan sesamanya. Saudara, tujuannya adalah untuk itu.
Nah tentu mereka diharapkan untuk apa? Diharapkan untuk mentaati apa yang diberikan oleh Tuhan itu pada mereka. Jadi saudara, kita melihat bahwa ketaatan kepada hukum Taurat bagi bangsa Israel itu bukan sebagai sarana untuk kemudian mereka itu mendapatkan keselamatan atau supaya mereka itu mendapatkan penebusan. Tetapi justru setelah mereka diselamatkan, setelah mereka dilepaskan dari perbudakan, mereka diberikan hukum Taurat itu untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah, saudara, dengan kata lain kita bisa berkata begini, Israel itu tidak bisa berkata bahwa oh saya mau loyal kepada Allah, kepada Yahweh, saya itu mau setia kepada Yahweh, tetapi saya tidak mau peduli dengan hukum-hukum Taurat yang Dia berikan. Saudara, sarana untuk mengungkapkan kesetiaan atau loyalitas kepada Yahweh itu ditunjukkan dengan jalan ketaatan kepada hukum Taurat yang diberikan. Allah sudah menyatakan anugerahnya, Allah sudah menyatakan kebaikannya, Allah sudah menunjukkan penebusannya, menyatakan keselamatannya pada bangsa Israel. Maka sebagai respon syukur tetapi juga respon kesetiaan, Israel dipanggil, diminta untuk apa? Untuk mentaati hukum Taurat. Saudara, bagi bangsa Israel, ketaatan berhukum Taurat itu sebenarnya bukan satu beban, tapi itu satu panggilan, dan seharusnya itu menjadi satu kecintaan bagi mereka. Saudara, di Mazmur 119 itu, si penulis Mazmur ini mengungkapkan kecintaannya pada hukum Taurat dengan berkata begini, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dan saudara bisa lanjutkan membaca keseluruhan Mazmur 119 yang memang berbicara satu topik khusus, yaitu tentang perintah Tuhan, tentang Taurat Tuhan. Saudara, hukum Taurat itu dilihat sebagai hukum yang baik oleh bangsa Israel. Saudara, Yesus Kristus Tuhan kita adalah orang Israel. Bagaimanakah sikap Yesus terhadap hukum Taurat? Saudara, di perikop kita hari ini kita melihat Yesus berkata begini, di ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, perhatikan di sini Yesus itu tidak sekedar cuma bicara hukum Taurat, tapi Yesus juga bicara apa? Tentang kitab para nabi. Jadi Yesus bukan spesifik tentang hukum-hukum Taurat, tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kitab Taurat, yaitu 5 kitab pertama dalam kitab suci orang Israel, dan juga kitab para nabi. Saudara, ini satu kombinasi yang merujuk pada keseluruhan kitab suci bangsa Israel saat itu yang sekarang ini kita kenal sebagai perjanjian lama. Saudara, ungkapan kitab Taurat dan kitab para nabi itu beberapa kali dipakai di Injil Matius. Dan itu jelas merujuk kepada kitab suci orang Israel waktu itu, ya yang kita kenal sekarang sebagai perjanjian lama. Saudara, dalam kalimat ini jelas sekali, Yesus itu menyatakan satu sikap dan ketegasan, bahwa Dia tidak bermaksud untuk membuang atau menyingkirkan kitab suci ini atau bagian-bagian kitab suci ini. Yesus juga tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa Dia itu akan menggantikan Taurat Tuhan itu dengan Taurat versinya sendiri. Sudah, melalui kalimat ini kita bisa melihat Yesus itu menunjukkan bahwa Dia masih tetap memegang teguh dan menjunjung tinggi kitab suci yang kita kenal sebagai perjanjian lama saat itu, dan termasuk di dalamnya tentu adalah hukum-hukum Taurat. Saudara, kitab Taurat disebut sebagai kitab Taurat karena di dalamnya itu ada hukum-hukum Taurat, ada instruksi-instruksi yang memang Tuhan berikan kepada bangsa Israel setelah mereka itu dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Yesus berkata atau memulai dengan berkata begini, janganlah kamu menyangka, do not think. Saudara, kenapa Dia memulai dengan kalimat itu? Karena Yesus tahu Dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mencurigai Dia atau menuduh bahwa Dia itu berusaha untuk menyingkirkan pewahyuan Allah sebelumnya, menggantikannya dengan ajarannya mengenai kerajaan Allah. Yesus tahu adanya kemungkinan kesalahpahaman mengenai natur kerajaan Allah yang Dia beritakan, sehingga bisa menimbulkan persepsi bahwa Dia bertentangan dengan ajaran kitab suci. Misalnya yang terkenal kita baca beberapa kali di kitab Injil,
Yesus itu sepertinya tanda kutip melanggar hukum hari Sabat yang tidak memperbolehkan seseorang bekerja. Tapi kita tahu satu kali Yesus itu mengizinkan para murid untuk memetik gandum di hari Sabat. Atau contoh yang lain, Yesus menyembuhkan seseorang di hari Sabat. Nah, saudara, audiens Yesus yang orang-orang Yahudi ini melihat, itu menjadi marah. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Yesus ini melanggar hukum Sabat, melanggar ketetapan yang diberikan oleh Allah sendiri. Atau contoh lain, Yesus itu sering bergaul makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sudah di mata orang-orang Israel atau orang Yahudi yang sangat-sangat katakanlah tanda kutip fanatik, ya misalnya orang Farisi, ahli Taurat, sudah itu dianggap sebagai satu pelanggaran hukum Allah. Kok bergaulnya dengan orang-orang berdosa? Kok bergaulnya dengan para pemungut cukai? Nah, sudah ada kecurigaan seperti ini, ada tuduhan yang seperti ini, maka Yesus mau untuk memperjelas hal itu. Memperjelas khususnya di awal dia pelayanan, dan tidak lama lagi dia itu akan menguraikan dalam khotbahnya di bukit ini. Saudara, Matius 5-7 itu khotbah di bukit. Perikop yang tadi kita baca bagian dari khotbah di bukit, Sermon on the Mount. Sebelum dia bicara lebih lanjut dan lebih banyak lagi dalam ajarannya dalam khotbah di bukit, Yesus mau memperjelas di awal pengajarannya ini bahwa apa yang dia ajarkan itu tidak bertujuan untuk membuang atau menyingkirkan ajaran kitab suci atau bagian-bagian kitab suci, atau termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum Taurat. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya. Saudara, kata meniadakan itu lebih keras lagi, yaitu artinya destroy, menghancurkan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan dalam arti menghancurkan hukum-hukum itu, menghancurkan kitab suci dan gak mempedulikan sama sekali. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk menggenapinya. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan menggenapinya? Dan bagaimana Yesus itu menggenapinya? Saudara, menggenapi itu tidak sama dengan mentaati. Di sini Yesus tidak sekedar berbicara bahwa, oh saya mentaati hukum Taurat ini, atau saya mentaati apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Saudara, lebih dari sekedar itu. Saudara, kata menggenapi itu berarti apa? Kata menggenapi itu berarti Yesus Kristus itu adalah figur sentral atau figur yang penting yang dibicarakan, diajarkan, dirujuk, dinubuatkan, dan diantisipasi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yesus Kristuslah yang menjadi pusat perhatian dari Perjanjian Lama secara keseluruhan. Jadi ketika Kristus datang ke dunia sebagai Mesias, maka apa yang dibicarakan, diajarkan, dinubuatkan, dirujuk, diantisipasi di kitab suci Perjanjian Lama itu menemukan penggenapannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, kalau Perjanjian Lama itu kita bisa gambarkan seperti satu cerita, satu story, maka Yesus itu adalah figur sentral, pusat dari cerita itu, dari story itu. Sepertinya kitab suci itu menemukan tujuan akhirnya itu di dalam diri Yesus Kristus, menemukan goalnya di dalam Yesus Kristus. Saudara, maka tidak heran kalau satu kali Yesus pernah berkata kepada para muridnya, kepada orang banyak, kitab kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yesus tidak bicara spesifik bagian kitab suci yang mana ya, tapi Yesus bicara secara keseluruhan. Kalau dilihat secara keseluruhan, message yang mau disampaikan di dalam kitab suci di Perjanjian Lama itu adalah tentang aku, itu kata Yesus. Jadi kehidupan, tindakan, dan pengajaran Yesus itu menggenapkan apa yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci orang Israel pada waktu itu yang kita kenal sekarang sebagai Perjanjian Lama. Jadi setelah Yesus Kristus itu membawa kitab suci itu pada tujuan akhir yang memang itulah yang dimaksudkan. Saya ambil contoh. Di Injil Matius, kalau saudara membaca pasal 1, saudara tahu dimulai dengan cerita mengenai kelahiran Yesus. Dimulai dengan cerita mengenai malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf. Yusuf mungkin takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi diberikan dorongan, di-encourage untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya,
Karena dikatakan apa? Karena Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf diminta untuk menamai dia Yesus. Lalu kemudian malaikat itu berkata begini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Lalu mengutip dari Yesaya 7:14, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah, dengan kata lain Injil Matius mau menunjukkan begini. Kalau kamu baca atau kalau kalian baca Yesaya 7:14, jangan hanya baca itu sebagai katakanlah satu janji atau satu nubuatan yang berhenti di zamannya Yesaya. Tetapi lihatlah itu dalam kaitan dengan penggenapan klimaknya, yaitu di dalam diri atau pribadi Yesus Kristus. Itu satu contoh yang ditunjukkan di Injil Matius ini. Atau contoh lain, sudah di hukum Taurat Musa kita tahu, ada sistem persembahan melalui korban binatang yang dibawa untuk penebusan salah atau untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa. Surah itu dilakukan oleh bangsa Israel di Perjanjian Lama. Tetapi dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia dan dia kemudian mengorbankan dirinya sebagai anak domba Paskah, ya, sebagai anak domba Allah yang untuk pengampunan dosa. Maka sepertinya dari perspektif Kristus yang sudah datang, sudah mati dan sudah berkorban ini, kemudian kembali membaca hukum itu di Perjanjian Lama, maka tentunya kita diminta untuk tidak berhenti cuma memaknai hukum itu di masa yang lalu, di masa kehidupan bangsa Israel, tetapi harus melihat di dalam kaitan dengan apa yang Kristus Yesus lakukan di dalam pengorbanannya. Jadi artinya begini saudara, jikalau Kristus itu merupakan penggenapan dari apa yang tertulis di dalam kitab suci di Perjanjian Lama, maka kitab suci Perjanjian Lama itu harus dipahami, dilihat, dimaknai dari perspektif Kristus yang menjadi tujuan atau menjadi goalnya. Setiap teks di dalam kitab suci di Perjanjian Lama harus dilihat dari perspektif ini. Jadi perspektif Kristus sudah datang dan sudah melakukan apa yang menggenapkan apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Saudara, kita harus menemukan makna yang dimaksud di dalam teks itu di dalam kaitan dengan penggenapan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Sudah nggak bisa dilepaskan dari pribadi Kristus. Jadi kalau kita terapkan untuk hukum Taurat nih misalnya, setelah hukum Taurat yang kita baca sekarang di Perjanjian Lama, nggak bisa dibaca terlepas dari Kristus. Tidak seharusnya dipahami tersendiri terlepas dari Kristus. Ambil contoh kembali kepada tadi hukum persembahan korban binatang ini. Setelah kalau itu dibaca terlepas dari Kristus, berarti itu kita akan baca sebagai satu peraturan yang berlaku untuk kita untuk seterusnya. Lalu kita diminta untuk apa? Tetap membawa korban binatang ini untuk persembahan. Atau contoh yang lain, hukum tentang makanan. Ya kan ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh. Setelah kalau itu dibaca berdiri sendiri, itu berarti akan berlaku untuk seterusnya untuk kita, termasuk untuk kita. Sekarang ini berarti apa? Ada larangan untuk makanan-makanan tertentu nih. Tetapi saudara, kalau kita baca misalnya dua hukum itu dari perspektif Kristus yang sudah datang, maka kita bisa mengerti kenapa kita sekarang ini tidak diwajibkan untuk mentaati beberapa hukum tertentu itu. Kenapa? Karena memang hukum-hukum tertentu itu dimaksudkan bukan untuk kemudian mengikat untuk selama-lamanya, tetapi dimaksudkan untuk merujuk kepada masa depan, melihat pada apa yang Kristus Yesus lakukan dan kemudian sampai pada penggenapan yang klimaksnya di dalam pribadi Yesus Kristus. Setelah itu bukan berarti kemudian kita berkata begini, oh kalau begitu hukum-hukum itu nggak ada validitasnya. Kalau begitu hukum-hukum itu tidak diinspirasikan. Kalau begitu hukum-hukum itu tidak memiliki otoritasnya. Saudara nggak bisa mengatakan itu juga. Sebab apa? Sekali lagi, sebab kita harus melihat di dalam kaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Validitas, otoritas, dan inspirasi dari perikop itu erat kaitannya dengan penggenapan yang dilakukan di dalam pribadi Yesus Kristus nih.
Saudara, ini yang saya mau sampaikan ketika kita mencoba untuk memahami khususnya tentang hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum tertentu di dalam kitab Taurat. Maka Yesus berani berkata bahwa dia datang bukan untuk destroy, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan ini loh penggenapannya sampai kepada dirinya. Membawa penggenapan itu terkait dengan dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau Kristus itu merupakan penggenapan dari apa yang tertulis di dalam kitab suci di Perjanjian Lama, termasuk hukum-hukum Taurat, itu juga punya arti begini, yaitu Kristuslah yang memang bisa menunjukkan makna yang sesungguhnya, makna yang sepenuhnya, makna yang seutuhnya dari perintah tertentu atau hukum tertentu yang ada di Perjanjian Lama. Jika menemukan penggenapannya di dalam Kristus, maka Yesuslah penafsir. Kalau saya boleh pakai kalimat ini, Yesuslah penafsir Taurat yang benar. Karena dia memahami hukum Taurat itu dengan benar, dia menafsirkan dengan benar, dan dia menjelaskan dengan benar. Dan oleh sebab itu, nanti pada waktu saudara membaca Sermon on the Mount, khotbah di bukit ini, khususnya mulai dari ayat 20 dan seterusnya, saudara bisa melihat bagaimana Yesus itu menyingkapkan maksud kebenaran yang sesungguhnya dan yang penuh dari hukum-hukum tertentu yang dia sebutkan itu. Yesus sepertinya menjelaskan maksud yang lebih dalam. Yesus menyampaikan implikasi-implikasi yang mungkin sebelumnya itu tidak dipahami atau sebelumnya itu tidak dilihat nih oleh orang Israel. Saudara, sebagai contoh, kalau saudara membaca di Matius pasal yang ke-5 ini ya, saudara kalau membaca seterusnya, Yesus mengutip satu hukum, misalnya hukum kasih. Matius 5 ayat 43, Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, itu kelihatannya radikal sekali kan? Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, secara sekilas kita beranggapan bahwa kok Yesus berbeda ya? Apa yang dimaksud ini? Nah, saudara melihat perbedaan ini ya, dan itu menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Yesus memaknai secara lebih dalam dari hukum yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena harusnya hukum itu dilihat dalam kaitan dengan dirinya. Gak bisa dilepaskan begitu saja. Maka kemudian Yesus bisa memberikan dorongan untuk apa? Untuk mengasihi musuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang apa yang Yesus tafsirkan dan jelaskan, ada kalanya bisa sangat radikal dan bisa sangat berbeda dengan apa yang mungkin misalnya orang Farisi atau ahli Taurat itu mengerti. Oleh sebab itu sering terjadi konflik kan. Konflik antara Yesus dengan orang Farisi ahli Taurat. Itu konflik terhadap apa yang mereka pahami mengenai hukum-hukum tertentu. Tadi saya ambil contoh hukum hari Sabat itu. Tapi yang perlu untuk kita pahami begini saudara. Pada waktu terjadi konflik itu bukan berarti Yesus melawan hukum Taurat. Tetapi Yesus melawan pemahaman orang Farisi atau ahli Taurat itu mengenai hukum Taurat. Jadi harus dibedakan ini. Antara Yesus mengkritisi, melawan, menyerang pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat tentang hukum Taurat, dengan Yesus mengkritisi Taurat itu sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Saudara, melalui apa yang Yesus lakukan ini, Yesus justru menunjukkan makna yang sebenarnya dimaksudkan oleh hukum Taurat itu, makna yang seutuhnya, makna yang lebih dalam. Maka pada waktu kita mengikuti akan ajaran Yesus, sesungguhnya kita itu mengikuti akan ajaran Dia yang berakar pada ajaran di Perjanjian Lama. Atau dengan kata lain, pada waktu kita mengikuti ajaran Yesus dan mengikuti teladan hidup Yesus, sesungguhnya kita itu sedang mengikuti dan meneladani apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Yesus dalam pengajarannya tidak pernah melepaskan diri dari Perjanjian Lama ini. Saudara, inilah pengertian ungkapan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan,
hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi menggenapinya. Nah, setelah menegaskan akan hal itu bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, lalu kemudian kita melihat di dalam perikop kita hari ini, di ayat yang ke-18, Yesus berkata begini, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Sudah di ayat 18, Yesus menegaskan kembali tentang validitas dari kitab suci. Dalam hal ini merujuk pada perjanjian lama. Validitas dari kitab suci yang bersifat permanen. Yesus memakai gambaran yang saya percaya mungkin agak sedikit berlebihan, tapi sudah tangkap spirit dari perkataan Yesus itu ketika dia memakai ungkapan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Surah satu iota itu bicara mengenai satu huruf dalam bahasa Ibrani yang paling kecil. Satu titik itu bicara satu stroke begitu ya, kalau mau menulis sesuatu itu menambahkan satu titik atau menambahkan satu tanda tertentu yang kecil, itu yang dimaksud. Dan di sini Yesus itu mau menunjukkan dengan ungkapan yang mungkin kita anggap berlebihan ini, mau menunjukkan apa? Bahwa semuanya ini, seluruh dari hukum Taurat itu memiliki validitas yang bersifat permanen. Bahkan bagian-bagian yang mungkin dianggap kecil, bagian-bagian yang mungkin dianggap tidak terlalu signifikan, itu tetap memiliki validitasnya. Tidak ada bagian-bagian dari kitab suci itu, sekalipun mungkin dianggap ajarannya tidak terlalu signifikan, atau ajarannya itu tidak terlalu sangat penting sekali, itu kemudian kita bisa mengatakan, itu tidak perlu untuk kita perhatikan. Tidak ada satu bagian pun yang Yesus tegaskan di sini yang tidak benar, semuanya benar. Saudara, di sini secara tidak langsung Yesus berbicara mengenai otoritas dari perjanjian lama secara keseluruhan. Bukan hanya itu, Yesus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu menunjukkan kepermanenan, kalau kita boleh sebut seperti itu. Ya, kepermanenan dari apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Tapi sekali lagi, sudah harus dilihat dalam kaitan dan penggenapan dalam Kristus. Sebab kalau kita lepaskan ini, seperti tadi kita bisa menganggap seperti itu kan. Loh, hukum tentang korban persembahan gak berlaku lagi kok. Hukum tentang makanan gak berlaku lagi kok. Ya, saudara, hati-hati ini, kalau dilepaskan dari pribadi Kristus, kita bisa beranggapan bahwa ada yang gak valid lagi kok. Saudara, kevalidan dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan pribadi Yesus Kristus. Gak boleh dilepaskan dari itu. Jadi tetap itu valid. Ya, tetap itu sesuatu yang benar. Karena apa? Memang yang dimaksudkan di dalam kebenaran yang disampaikan oleh hukum-hukum tertentu itu, menemukan penggenapan klimaksnya adalah di dalam pribadi dari Yesus Kristus. Saudara, jikalau kita mengerti ini, maka kita bisa memahami otoritas dari perjanjian lama itu secara keseluruhan. Dan otoritas dari perjanjian lama itu masih berlaku untuk saudara dan saya sampai sekarang. Maka kita tidak setuju dengan adanya orang-orang tertentu yang menganggap kalau bicara kekristenan kita cuma bicara perjanjian baru aja. Perjanjian lama yang sulit, yang kita nggak mengerti, yang kelihatannya nggak ada hubungan dengan kekristenan, kita boleh abaikan. Yang kedua, saudara perhatikan di ayat 19. Di ayat 19 Yesus berkata begini, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Sudah menarik kaitan antara ayat 18 dan 19. Ayat 18 menegaskan atau memberitahukan kepada kita satu ajaran, validitas dari kitab suci. Penting nih, ya, untuk kita ketahui. Penting untuk kita yakini, penting untuk kita pegang. Dan mungkin saya percaya sebagian besar kita setuju itu. Oke, perjanjian lama termasuk di dalamnya hukum-hukum Taurat itu valid. Kita pegang itu. Tetapi ayat 18
harus diikuti dengan ayat 19. Artinya begini, saudara mengetahui tentang validitas kitab suci, nggak cukup. Nggak cukup, karena harus diikuti dengan sikap selain menghargai, mencintai, tetapi juga menjalankan setiap perintah atau hukum Taurat yang tadi kita mengerti dari perspektif Kristus itu. Ayat 19 dimulai dengan ungkapan karena itu. Hubungannya dengan ayat 18. Karena engkau tahu validitas kitab suci ini, karena engkau tahu otoritas kitab suci ini, maka kalau ada yang meniadakan salah satu perintah dan kemudian mengajarkan juga pada orang lain, dalam arti tidak melakukan itu, tidak menghargai, tidak menjalankan setiap perintah hukum Taurat yang dimengerti dari perspektif Kristus ini, maka orang-orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai orang-orang besar, tanda kutip, di dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus memanggil para muridnya ini atau orang banyak yang sedang mendengar khotbahnya ini untuk menyadari validitas dan otoritas kitab suci itu, tetapi juga memanggil mereka untuk menjadi orang-orang yang menghidupi apa yang mereka ketahui, menghidupi perintah-perintah yang diberikan, menghidupi hukum-hukum yang diberikan. Jadi pertanyaan sederhana untuk saudara dan saya sebagai orang-orang yang saya yakin selama ini kita meyakini otoritas dari kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita mengakui validitas dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita menjunjung tinggi kitab suci. Kitab suci dijunjung tinggi di dalam pemahaman iman dari gereja kita. Kitab suci setiap minggu disampaikan, diberitakan, dan kita mengakui otoritasnya. Nah, saudara, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan ketika merenungkan bagian ini adalah berapa pentingnya sesungguhnya kitab suci itu bagi saudara dan saya? Berapa krusialnya sih sikap attitude kita terhadap kitab suci itu? Apakah itu sungguh-sungguh sesuatu yang dihidupi oleh kita? Sesuatu yang sungguh-sungguh itu berpenetrasi masuk dan menguasai seluruh hidup kita. Sudah kembali kepada apa yang tadi saya katakan di awal. Bisakah kita itu berkata begini, Tuhan, saya mau setia pada Engkau. Saya mau mengikuti Engkau dengan setia. Tetapi untuk perintah-perintahmu, sorry deh, terlalu berat, sulit untuk saya ikuti. Bisakah kita disebut sebagai seorang yang setia, seorang yang loyal, jikalau kita punya attitude seperti itu? Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel sebagai satu hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, dan mereka diminta untuk mentaati. Maka Israel mengungkapkan kesetiaan mereka pada Tuhan yang sudah menebus dan Tuhan yang sudah memberikan anugerah itu dengan jalan mentaati atau menjalankan hukum-hukum Taurat itu. Itu artinya loyalitas, itu artinya kesetiaan. Dan itulah yang juga dituntut oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara, saya ingin membacakan kembali Mazmur 119 yang tadi saya sebutkan. Kalau saudara membaca Mazmur 119 secara keseluruhan, saudara tahu inti poinnya cuma satu, yaitu bicara tentang kecintaan kepada Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Dan ada satu doa, boleh katakan ya, yang saya ingin kutip dari Mazmur ini, yang seruan dari si penulis Mazmur ini kepada Allah, ya, itu dinyatakan dalam kalimat yang seperti ini. Mulai ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan
kulupakan. Setelah itu satu cuplikan dari Mazmur 119 yang dimulai dengan ungkapan tadi, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, itu statement dari si penulis Mazmur ini untuk mereka yang membaca Mazmur ini atau menyanyikan Mazmur ini. Tetapi di dalam Mazmur ini juga ada satu doa yang dinaikkan oleh si penulis Mazmur ini. Artinya si penulis Mazmur ini bukan sekedar tahu, oh ya ini Taurat Tuhan penting. Oh memang diberkati, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Setelah dia tidak berhenti sampai hal itu aja, sampai tahu akan hal itu. Tetapi dia mengungkapkan seperti satu permohonan untuk supaya itu dia bisa dengan segenap hati mencari Engkau. Dimulai dengan segenap hati cari Engkau Tuhan. Dengan jalan apa nih cari Engkau? Dengan jalan tidak menyimpang dari perintah-perintahmu. Dan kemudian ditutup dengan ungkapan, aku akan bergemar dengan ketetapan-ketetapanmu dan firmanmu itu tidak akan dilupakan. Saudara, di hadapan Tuhan, orang yang great, yang besar, bukanlah orang yang mungkin punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Di hadapan Tuhan, orang yang great, orang yang besar, itu bukanlah orang yang kita boleh sebutkan punya pelayanan-pelayanan besar yang spektakuler. Di hadapan Tuhan, orang yang besar, kalau menurut Matius pasal 5 tadi, adalah orang yang tahu nih validitas kitab suci, hukum Taurat, perintah Tuhan, tetapi menjadi orang yang juga kemudian menjalankan itu di dalam kehidupan setiap harinya. Orang seperti ini mungkin tidak dikenal oleh banyak orang Kristen. Orang seperti ini mungkin tidak punya nama besar. Orang seperti ini mungkin tanda kutip tidak pernah mendapatkan pujian penghargaan dari orang lain. Tetapi orang seperti ini hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Dan orang seperti ini great di hadapan Tuhan. Kiranya saudara dan saya menjadi orang-orang yang menghidupi akan perintah, hukum, ataupun ajaran dari Taurat Tuhan yang kita kemudian tahu, menemukan penggenapannya di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih karena kami melihat Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sangat menjunjung tinggi kitab suci. Sangat mencintai kitab suci. Dan sungguh menyatakan bahwa apa yang Kau ajarkan tidak bertentangan dengan kitab suci. Engkau menyatakan dirimu sebagai penggenapan dari apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan Engkau memanggil para pengikut-Mu ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya menghargai akan otoritas kitab suci, tetapi juga menjadi orang-orang yang tidak mengabaikan setiap hukum, setiap perintah dari kitab suci. Tidak menjadi orang-orang yang beranggapan hukum-hukum tertentu yang patut atau yang seharusnya kami pegang, hukum-hukum yang lain tidak perlu untuk kami pegang. Menjadi orang-orang yang memahami inti dari kitab suci, makna yang sesungguhnya dari kitab suci itu. Dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang kami pahami, yang kami mengerti. Berkatilah renungan firman-Mu untuk menjadi bekal untuk kami sebagai orang-orang yang diberikan perintah, diberikan hukum, diberikan ajaran oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah kami mengungkapkan syukur kami dan loyalitas kami, kesetiaan kami sebagai pengikut-Mu. Salah satunya dengan kami hidup sesuai dengan firman-Mu, mentaati firman-Mu, mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.